Ya. Bisa dicek makanya. Atap 2 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Ciganas, Ciambar, Sukabumi ambruk saat peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kondisi ruang kelas dipenuhi material kayu dan genteng yang berserakan. Saat kejadian tidak ada aktivitas karena para siswa dan guru sedang libur. Padahal 2 ruang kelas akan digunakan untuk ujian kelulusan siswa kelas 6 hari ini. Diduga ambruknya atap ruang kelas karena kondisi bangunan sudah tua dan lapuk dimakan usia. Karena masih ada ruang kelas yang masih bisa dipergunakan untuk ujian dan juga untuk anak belajar, masih ada 3 ruang kelas yang masih bisa digunakan. Selama puluhan tahun, sekolah ini belum tersentuh perbaikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Atap roboh ini menjadi kado pahit yang mengingatkan bahwa keselamatan dan kelayakan ruang kelas belajar siswa masih menjadi pekerjaan rumah besar dunia pendidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Usut tabrakan kereta di Bekasi Timur, Polda Metro Jaya memanggil pihak taksi Green SM hingga Ditjen Perkeretaapian. Kemenkes investigasi kematian dokter magang Universitas Sriwijaya saat bertugas di RSUD Daud Arif Jambi. Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, 35.000 jemaah Iran berangkat ke Tanah Suci. Halo pemirsa, dokter muda meninggal dunia diduga kelelahan jadi alarm keras bagi dunia kesehatan. Dalam 3 bulan terakhir, 4 dokter magang meninggal dunia. Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia desak audit independen soal beban hingga budaya kerja. Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah di kawasan Rorotan, Jakarta Utara pada pagi tadi. Antrian panjang kendaraan terjadi di Kanal Banjir Timur Rorotan. Kepadatan kendaraan terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Titik terparah terjadi di Jembatan Kanal Banjir Timur Rorotan, jalur vital penghubung wilayah Bekasi dengan ibu kota. Padatnya kendaraan membuat kondisi jalan nyaris lumpuh. Kepadatan bahkan sempat mengular dari kawasan Kota Harapan Indah hingga memasuki wilayah Jakarta. Polda Metro Jaya membuka penyelidikan kasus tabrakan kereta Argo Promo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang. Perusahaan taksi hijau dan pejabat Kementerian Perhubungan diperiksa hari ini. Hari ini pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya memanggil sejumlah pihak, diantaranya perusahaan taksi Green SM serta Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, polisi mengungkapkan sopir taksi hijau yang terlibat kecelakaan dengan KRL di perlintasan Sepidang yang diduga menjadi pemicu tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur baru mendapatkan pelatihan singkat selama 1 hari. Untuk mengetahui jalannya pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sudah ada rekan Dilami Aulia di sana. Selamat sore Dilami, siapa saja pihak dari perusahaan taksi hijau dan pejabat Kementerian Perhubungan yang diperiksa dan sudah sejauh mana proses pemeriksaannya? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Informasi terbaru yang dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto ini mengatakan bahwa untuk saat ini dari pihak penyidik ini masih memeriksa ada 4 orang saksi dalam perkara kasus kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Yang pertama adalah
saksi dari Dinas Bina Marga Kota Bekasi, kedua saksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi, yang ketiga Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, yang keempat Dinas atau maksud kami saksi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, keempat orang saksi ini tentu akan ditanyai sejumlah pertanyaan yang nantinya ini akan memudahkan dari pihak penyidik untuk melakukan pemahaman secara objektif perkara ini. Kemudian Raisa dan juga pemirsa, dari pihak penyidik sendiri memang saat ini sudah memeriksa ada 31 orang saksi dari bermacam-macam, mulai dari pemohon, dari pihak PT KAI, dari sopir taksi online saat itu, kemudian juga ada dari pihak korban, di mana kalau melihat juga kasus ini sudah naik ya ke tahap penyidikan, dan artinya seharusnya ada orang yang memang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus ini sudah masuk ke tahap pidana, begitu ya Raisa dan juga pemirsa. Kemudian kalau misalnya menilik dari pernyataan Kabid Humas, ini tentu kedepannya juga akan ada beberapa saksi lain yang akan menjadi tambahan, mengingat saksi dari pihak manajemen taksi online ini juga belum bisa diperiksa atau belum hadir ke Polda Metro Jaya, padahal seharusnya dari pihak manajemen taksi ini diperiksa pada siang hari ini. Nah, kalau misalnya melihat juga penyidik ini telah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti, mulai dari bukti secara teknis, kemudian bukti rekaman CCTV yang tentu memperkuat terkait dengan peningkatan status ke tahap penyidikan ini ya Raisa dan juga pemirsa. Sehingga kita lihat juga nantinya seperti apa proses ataupun hasil dari pemeriksaan saksi pada hari ini. Tentu pihak kepolisian memiliki PR yang cukup panjang ya, karena ini bukan dalam waktu yang singkat saja. Polisi juga memerlukan waktu yang cukup lama ya dalam mengupas tuntas dari tragedi kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur ini. Karena kalau kita melihat juga korbannya sudah ada 16 yang meninggal dunia, bahkan ada puluhan yang luka-luka dan perlu perawatan intensif. Sehingga kita harapkan bersama kasus ini segera terselesaikan, di mana pihak-pihak yang kiranya ini menjadi tersangka semoga segera diungkapkan oleh pihak kepolisian. Raisa. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporannya dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada pekan lalu menelan korban jiwa hingga belasan nyawa. Tragedi tersebut memicu desakan masif untuk merombak total sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Kecelakaan kereta api terjadi di Stasiun Bekasi Timur Senin malam 27 April 2026. Kecelakaan terjadi ketika kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak satu unit KRL komuter lain. Saat kejadian, penumpang masih ramai dan mayoritas korban adalah perempuan. Kereta Argo Bromo menabrak bagian KRL yang tengah berhenti, bagian yang memang dikhususkan bagi penumpang perempuan. Akibat benturan ini, lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek merangsek masuk ke gerbong KRL yang ditabrak. Sejumlah korban terhimpit material gerbong dan lokomotif. Akibat musibah ini 16 penumpang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain berawal dari taksi listrik yang mogok di tengah rel dekat Stasiun Bekasi Timur. Taksi listrik tersebut ditabrak KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta hingga terseret sejauh 100 meter. Warga sempat berupaya memindahkan taksi listrik, namun mobil tak bergerak karena sistem kendaraan terkunci. Lantaran adanya tabrakan, kereta komuter lain yang sedang berada di jalur berlawanan arah Cikarang memutuskan berhenti di Stasiun Bekasi Timur. Namun tak disangka komuter lain tersebut ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek yang melintas. Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan yang dirawat di RSUD Kasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, Jawa Barat. Presiden akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Tentunya kita semua
prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Harapan pulang ke rumah berubah menjadi duka mendalam di stasiun Bekasi Timur. Tragedi maut kereta api Argo Bromo yang menabrak rangkaian KRL tidak hanya menyisakan luka bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan, namun juga memicu desakan masif merombak total sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Pemirsa selalu waspada saat melaju di jalan raya. Akibat tumpahan solar sepanjang 10 km, puluhan jenis kendaraan mengalami kecelakaan di Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan salah satu mobil mewah yang melaju kencang tergelincir lalu menghantam bangunan hingga ringsek. Akibat tumpahan solar, jalan licin dan memicu, 3 pemotor tergelincir bersamaan di Jalan Raya Arosbaya, Bangkalan. Tak hanya pemotor, pengemudi roda 4 juga mengalami kejadian serupa hingga kendaraan tergelincir masuk ke parit pinggir jalan dan nyungsep ke area persawahan. Bahkan salah satu mobil yang melaju kencang dari arah selatan malah menabrak toko warga hingga ringsek. Setidaknya terjadi lebih dari 30 kecelakaan yang melibatkan berbagai jenis kendaraan. Dan diduga insiden ini dipicu tumpahan solar di jalan raya pada malam sebelumnya. Guna mencegah kecelakaan kembali berulang, Damkar melakukan penyemprotan secara masif mulai dari depan Mapolsek Arosbaya hingga Jalan Raya Sebane atau sejauh 10 km. Kecelakaan lumayan banyak akibat dari kondisi jalan yang licin, jadi banyak pengendara kurang hati-hati. Untuk itu kami menghimbau untuk waspada dan tetap berhati-hati untuk pengendara dari arah Arosbaya menuju Bangkalan. Sementara itu, polisi masih mendalami asal solar yang tumpah dengan mencari identitas kendaraan yang diduga adalah kendaraan jenis tangki BBM. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Cahrawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa tetap waspada di musim pancaroba. Karena hujan deras dan longsor masih bisa terjadi sewaktu-waktu. Di Bogor, seorang ibu tewas tertimpa tebing penahan tanah saat ke warung di tengah hujan lebat. Banjir berarus deras menerjang Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tadi malam. Air bah dari luapan Sungai Cikaret ini menghantam sebuah masjid hingga porak-poranda. Hujan berjam-jam juga mengakibatkan tebing penahan tanah setinggi 2 meter longsor dan menimpa seorang ibu yang tengah berjalan kaki hendak belanja ke warung. Seluruh tubuh korban tertimbun material. Meski korban masih bernafas saat ditemukan, namun nyawanya tidak tertolong dalam perawatan di rumah sakit. Nggak lama, kedengaran dah. Saya di dalam rumah itu ada suara gebruk gitu aja. Langsung saya keluar, karena kedengaran ada suara orang yang pikir saya sih ada orang yang jatuh gimana. Pas keluar, saya lihat ke sini teh ada longsor. Terus saya samperin agak deketan gitu, kok ada payung. Ada payung, terus kelihatan ada sendal lagi. Wah, ada orang gitu. Meski sudah masuk masa pancaroba, hujan deras masih kerap mengguyur wilayah Jabodetabek. Warga diimbau tetap waspada dengan ancaman banjir dan longsor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Tragedi menimpa bocah perempuan yang tengah mengikuti les renang untuk pertama kali di Pemalang, Jawa Tengah. Akibat lepas dari pengawasan orang tua dan pelatih renang, korban tenggelam dan tubuhnya ditemukan di dasar kolam.
Kepanikan terjadi saat pengunjung mendapati tubuh korban, Syakira Disa, 7 tahun, tak bergerak di dasar kolam renang RA Desa Lodaya, Randu Dongkal, Pemalang. Korban sebelumnya tengah mengikuti les renang dengan pemanasan dan pengenalan air, serta menggunakan papan pelampung di kolam dengan kedalaman 160 cm. Diduga lepas dari pengawasan, korban malah kembali masuk ke kolam hingga ditemukan sudah tak bergerak di dasar kolam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Usai kejadian, polisi segera ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Ini lagi proses pemeriksaan dari pihak guru les sama pihak pengelola atau yang punya kolam renang ini. Jadi kita ikuti alurnya saja dulu terkait kejadian di hari ini. Sementara, usai dilakukan autopsi, jasad dibawa keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang bocah 5 tahun yang dilaporkan hilang menjadi perhatian publik karena tingkah gemasnya saat ditemukan. Bukannya trauma, sang bocah hilang malah tampil menggemaskan dan berpose lucu di depan kamera. Bocah 5 tahun ANL yang dilaporkan hilang di Labuan Batu, Sumatera Utara menjadi perhatian publik. Saat berhasil ditemukan dan dihadirkan di kantor polisi, sang bocah justru menunjukkan reaksi tidak terduga. Bukannya menangis atau takut, bocah 5 tahun ini malah terlihat santai dan menggemaskan. Dengan senyum ceria, sang bocah mengajak bercanda personil polisi dan malah pose hormat ke arah kamera. Momen haru penemuan anak seketika mengundang gelak tawa hingga akhirnya viral di media sosial. Sebelumnya, bocah ANL ditemukan seorang warga pada 29 April lalu saat sedang berjalan kaki di sebuah jalan besar sekitar 3 km dari rumahnya. Sang bocah berjalan jauh dari rumah untuk menyusul sang ibu di tempat mengajar. Panik lah Pak, jantungan pas ditanggung kakak ipar saya lemes lah, sampai saya WA lagi kakak ipar saya. Kak, jangan kasih tahu ayahnya dulu ya, nggak taunya rupanya ayahnya udah tahu, ditelepon sama tetangga belakang tentara, ditelepon sama Om Dodi. Ini tingkahnya memang menggemaskan gini Kak? Memang kayak gini Pak tingkahnya. Super aktif ya Kak ya? Iya, super aktif. Keluarga menyampaikan syukur dan terima kasih ke jajaran Polres Labuan Batu karena putrinya telah ditemukan. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang kepala desa ditemukan tewas di ruang kerjanya di kantor Balai Desa Buncitan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Jasad didapati dalam kondisi terduduk dengan tali terikat di leher. Warga desa Buncitan Sedati, Sidoarjo Minggu malam digegerkan dengan temuan kepala desa setempat yang ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya di Balai Desa Buncitan Sedati, Sidoarjo. Pertama kali korban ditemukan oleh petugas kebersihan. Posisi korban berada di dalam ruang kerjanya dalam kondisi lampu ruangan padam dengan kondisi terduduk dan ditemukan tali tampar terlilit di lehernya. Diam aja, terus ada orangnya duduk, terus saya masuk, terus praktek kakinya sama tangannya, kok diem aja, saya nggak enak, kan posisi gelap, terus saya tombol lampunya nyala akhirnya, nyala ada giritan dari atas ujung selatan sana, saya langsung takut, larinya maksudnya laporan tonggo-tonggo sama Pak RW. Korban Mujiono yang dikenal sebagai sosok kepala desa yang akrab dengan dekat warganya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit. Guna memastikan penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil visum tim forensik RS Bayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, seorang anggota TNI Angkatan Laut tewas di Bangkalan, Jawa Timur. Korban yang baru masuk TNI Angkatan Laut ini di tubuhnya ditemukan luka lebam dan pendarahan. Tembakan salvo mengiringi pemakaman Tamtama Baru TNI Angkatan Laut berpangkat kelas 2 warga Kemayoran, Bangkalan. Suasana duka terlihat dari kedua orang tua dan keluarga pria berusia 22 tahun ini.
Sebelumnya, korban mengeluhkan perilaku seniornya. Korban bertugas di kapal perang Republik Indonesia di Jakarta, kerap mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Keluarga hanya bisa memberi semangat. Keluarga terkejut saat korban tewas secara mendadak. Keluarga menemukan sejumlah luka lebam dan pendarahan. Saya betul-betul nggak terima anak saya mengalami hal-hal yang betul-betul sangat-sangat tidak wajar. Padahal dia merasa bangga, berangkatnya bangga, diterima sebagai di Angkatan Laut untuk bisa mengabdi pada negara. Taunya pulang hanya tinggalnya mayatnya aja. Ayah korban sudah menyiapkan surat tuntutan ke pihak TNI Angkatan Laut yang akan segera dikirim untuk mengusut tuntas dugaan kasus kekerasan dan penganiayaan ini, termasuk menyelidiki siapa yang menjadi pelakunya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Siswi sekolah dasar menjadi korban pencabulan oleh oknum TNI di Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban mengalami trauma sementara pelaku melarikan diri saat pemeriksaan. Korban pencabulan oknum TNI Kodim 1417 Kendari trauma dan menjerit ketakutan. Keluarga berusaha menenangkan korban yang berusia 12 tahun, namun korban terus menjerit ketakutan. Sebelumnya, keluarga korban tinggal di perumahan milik pelaku di Rano Meto Konawe Selatan. Korban diduga diperkosa saat tinggal sendirian. Terduga pelaku sebelumnya telah diperiksa di Kodim 1417 Kendari, namun melarikan diri saat diberikan izin makan. Pelaku ini tidak ada, karena sempat kabur. Jadi walaupun dia kabur tetap kita proses secara hukum. Dan kita sudah sampaikan kepada satuannya dan DIM untuk membuatkan surat daftar pencarian DPO. Pelaku telah disanksi administrasi dengan status tidak hadir tanpa izin atau THTI serta menerbitkan DPO. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Diduga mencabuli santriwati, ribuan warga geruduk rumah Kiai di Pati, Jawa Tengah. Diperkirakan korban kebejatan sang Kiai mencapai lebih dari 50 santriwati. Ribuan warga menggeruduk sebuah pondok pesantren putri di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini lantaran seorang kiai di pondok tersebut diduga mencabuli santriwatinya. Tidak tanggung-tanggung jumlah korban diperkirakan mencapai 50 orang. Berdasarkan laporan salah satu korban, dugaan pencabulan terjadi pada tahun 2024. Warga yang geram memasang spanduk di dinding pondok pesantren. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi belum menahan pelaku. Untuk penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menahan, lapor diserahkan pada Kasat Reskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus dugaan pencabulan tersebut. Warga mengaku resah dan berharap polisi mengusut tuntas kasus ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pondok pesantren Putri di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih ramai didatangi warga. Palang nama pondok pesantren pun menjadi kanvas coret-coret warga. Palang nama pondok pesantren Putri di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi kanvas coret-coret warga yang protes. Warga juga membawa poster bertuliskan pondok tempat belajar, bukan tempat kurang ajar. Aksi ini lantaran seorang kiai di pondok tersebut diduga mencabuli santriwatinya. Masa meminta penyelidikan segera dilakukan dengan mengedepankan keamanan dari korban terduga pelecehan. Sejumlah saksi menceritakan pengalamannya terkait peristiwa ini. Salah satunya dugaan adanya ancaman. Dia berani mengancam balik. Oke, hari ini sebetulnya sudah lama tidak diterima oleh masyarakat sini sendiri. Akan tetapi dia itu simpatisannya bukan dari masyarakat sini, akan tetapi dari luar.
dan dia juga punya dekengan-dekengan tersendiri yang bikin para korban, para orang-orang terdekat untuk tidak melanjutkan misalnya. Informasi berikutnya, pemirsa, warga Bandung Barat, Jawa Barat mengeluh sulitnya mengakses layanan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik. Warga mengaku harus membayar calo agar urusan cepat selesai. Pada ngagama akte ke Kabupaten Bandung Barat. Siti Baria mengeluhkan kesulitan mengurus akta kelahiran anaknya di Mall Pelayanan Publik Bandung Barat. Siti mengaku sudah datang sejak pagi dan sempat mendapat nomor antrean, namun hingga siang hari tak kunjung dipanggil. Siti kemudian didatangi seorang yang menawarkan bantuan pengurusan dokumen. Tak berselang lama, dokumen yang dibutuhkan selesai dan Siti memberikan uang. Jam 1, oke salah jam 1 lebih lah. Soalnya jam 2 di parkiran, udah standby, sambil menunduk. Dugaan praktik percaloan di lingkungan pelayanan publik telah dilakukan investigasi oleh lingkungan pemerintah daerah Bandung Barat. Pemerintah daerah tidak akan mentolerir adanya oknum yang terlibat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Pemirsa, mantan menantu dalangi kasus perampokan yang menewaskan seorang nenek di Pekanbaru Riau. Pelaku ternyata sakit hati, sering dimarahi oleh korban saat masih menjadi menantu. Tim gabungan Resmob Jatanras Polda Riau bersama Satreskrim Polresta Pekanbaru bergerak cepat mengejar pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap seorang wanita lansia di Rumbai, Pekanbaru. 4 orang pelaku berinisial AF, SL, E, dan L ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu 2 pelaku di Kota Binjai, Sumatera Utara, dan 2 pelaku lainnya di wilayah Aceh Utara. Salah seorang pelaku berinisial AF memiliki hubungan kekerabatan dengan korban. Pelaku AF merupakan otak perampokan. Pelaku nekat melakukan aksi tersebut karena sakit hati, sering dimarahi oleh korban ketika menjadi menantu. Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah, yaitu orang tua, kemudian Arnold dan adiknya Arnold, semuanya. Dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, motifnya adalah sakit hati dan ingin menguasai harta. Sebelum melakukan aksinya, para pelaku terlebih dahulu merencanakan pencurian, bahkan memetakan kondisi rumah korban. Dalam menjalani aksinya, AF dibantu oleh 3 pelaku lainnya. SL yang merupakan eksekutor pembunuhan langsung kabur membawa barang berharga milik korban. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrial, iNews melaporkan. Berteduh saat hujan, seorang kurir paket di Kota Bandung menjadi korban begal. Ditodong senjata tajam, korban tak berkutik saat motornya beserta paket kiriman digasak pelaku. Kamera pengawas merekam seorang kurir paket yang sedang berteduh karena hujan di depan rumah warga di kawasan Pancunan, Astana Anyar, Kota Bandung. Tiba-tiba datang 4 pria menggunakan 2 sepeda motor. Awalnya para pelaku terlihat ikut berteduh, namun tiba-tiba pelaku menodongkan pisau ke arah korban. Pelaku pun langsung kabur membawa sepeda motor korban beserta paket kiriman yang masih berada di atas motor. Korban sempat berusaha meminta pertolongan, namun kondisi di lokasi cukup sepi. Video pembegalan ini pun viral di media sosial. Neduh sih, hujan lebat, saya neduh di pinggiran rumah. Selang beberapa menit, pelaku datang dengan 1 motor dan disusul lagi oleh temannya 1 motor. Kejadiannya pelaku 4 orang, yang 1 menghadap saya dan bilang meminta plastik untuk HP biar nggak kehujanan. Saya dijawab saya nggak punya plastik, dan pelaku tersebut mengeluarkan pisau dan menodongnya ke saya dan hampir menusuknya ke badan saya, dan saya menghindar dan jatuh ke belakang.
Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku pembegalan di kawasan Pasir Koja, Bandung. 2 pelaku kini berada di Polsek Astana Anyar untuk jalani pemeriksaan. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Bandung, Jupita Milana, iNews melaporkan. Kemenkes melakukan investigasi kematian dokter magang Universitas Sriwijaya saat bertugas di RSUD Daud Arif Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sino Sore.